Assalamualaikum sahabat disabilitas, kembali lagi bersama saya Kak Ara di Titik Terang Disabilitas, edukasi seputar dunia disabilitas. Di sini saya masih bersama Kak Farida yang akan membahas tentang dunia fisioterapi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai transisi sehari-hari anak cerebral palsy. Wah, Kak Farida, transisi ini pengertiannya apa sih? Ya, transisi atau transfer ya. Jadi ini pengertiannya berpindah dari suatu posisi ke posisi yang lain seperti itu. Jadi misalkan kita transfer pasien atau transisi pasien dari atas kasur ke kursi roda. Itu salah satu transisi seperti itu. Oke, berarti transisi itu perpindahan antara dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Benar, benar. Mungkin contohnya kayak dari kursi roda ke kursi biasa, Ya, itu juga kemudian bisa. dari kursi roda ke tempat tidur dan lain sebagainya. Intinya adalah perpindahan tempat ya. Iya, benar. Oke, kemudian contohnya kayak gimana sih Kak Farida? Saya ada contohnya, Mhm. coba nanti slide berikutnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi Hmm. transisi, ada yang, ini bisa sendiri dia aktif transisi. Jadi, menggunakan papan untuk berpindah ke kursi roda, dari kasur ke kursi roda. Seperti gambar kedua juga dari mobil, dia mau ke kursi roda, dia pakai alat, papan juga untuk pindah ke kursi roda. Kita ada juga transisi anak dari atas kursi gitu, misalnya mau belajar, dari bawah ke atas kursi meja belajar. Jadi transisinya mereka bisa menahan aktif ya, terus mengangkat berat badan mereka ke atas kursi, itu transisi aktif. Jadi transisi itu dibagi beberapa beberapa apa ya, kalau kita bilang, yang banyaknya gitu, ibaratnya banyaknya beberapa persen pasien yang megang dan terapis yang pegang seperti itu. Berarti, transisi juga walaupun memang membutuhkan bantuan, tapi harus dengan kemauan dan kekuatan anak sendiri ya. Jadi kalau misalkan membutuhkan bantuan contohnya kayak misalnya dibantu nih dari tempat tidur ke kursi roda, itu kita hanya menopang aja ya, kita hanya Iya, membantu, bukan benar-benar ngangkat gitu. benar, Jadi kita benar. kayak cuma kasih tumpuan aja untuk anak, kemudian anaknya itu biar pindah sendiri, seperti itu ya Kak Farida ya? Iya, jadi kita di Oke. sini juga ada misalkan, ada 3 tipe ya. Mhm, Jadi, pasien itu dibantu fisio hanya 25%, mmm, sisanya pasiennya 75. Jadi mmm, kayak kita misalnya cuman memegang kursi rodanya agar mhm, tidak bergerak dan mhm. pasien yang Berpindah berpindah. sendiri. Iya, kalau transisi yang kedua itu kita 50-50. Jadi kekuatan pasiennya sedikit lemah dibandingin yang tadi 25. 50 kita bantu serta fasilitasi tangannya untuk menahan. Jadi kita tahan supaya tidak jatuh, baru pasien pindah ke tempat yang berikutnya. Kalau yang ketiga benar-benar kita bantu hampir full. Jadi 75 kita yang bantu, pasiennya hanya bisa 25. Jadi untuk dia cuma bisa angkat kepala untuk menggeser pinggulnya aja atau mengangkat kakinya dia udah kesulitan seperti itu. Jadi Mmm, transfer misalnya kayak pasien-pasien di rumah sakit ya, ada juga kayak mau ke toilet itu harus di transisi dulu dengan pendamping atau perawat. Makanya di sini penting banget orang tua ya yang punya anak-anak sipil atau anak-anak yang memang mengalami gangguan gerak itu harus belajar transisi seperti apa. oke, berarti ini balik lagi tergantung kondisi anaknya masing-masing ya Kak Benar, Farida ya? sedang, berat atau ringan. Kekuatannya juga kan tentunya di situ. Iya. Oke, sahabat, berikut tadi penjelasan mengenai transisi untuk anak cerebral palsy. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Saya Kak Ara pamit undur diri. Saya Kak Farida pamit undur diri. Salam Salam setara setara, bergerak untuk disabilitas. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.